Perkenalkan, saya Faryarbia, dan berikut adalah ringkasan tugas besar etika profesi dan profesional dengan studi kasus integritas atau efisiensi pada perusahaan fintech. Pertama, pada pendahuluan di era digital, profesional TI tidak hanya bertanggung jawab pada aspek teknis, tetapi juga pada tanggung jawab moral untuk menjaga integritas, keamanan, dan dampak positif teknologi bagi masyarakat. Studi kasus ini membahas dilema etika yang dihadapi profesional TI, khususnya saat terjadi pertentangan antara kepentingan bisnis dan standar etika profesi. Untuk identifikasi permasalahan dalam kasus fintech, terdapat beberapa isu etika utama. Yang pertama adalah penonaktifkan fitur audit trail yang melemahkan integritas dan transparansi sistem keuangan. Yang kedua adalah konflik antara tuntutan bisnis seperti deadline proyek dengan kewajiban profesional menjaga keamanan sistem. Kemudian adalah praktik misrepresentasi, yaitu tidak menginformasikan kelemahan sistem kepada klien. Empat adalah meningkatkan risiko keamanan data dan potensi penyalahgunaan dana publik. Pihak-pihak terkait meliputi analisis sistem, manajer proyek, perusahaan fintech. Meningkatnya risiko keamanan data dan potensi penyalahgunaan data publik. Pihak-pihak terkait meliputi analisis sistem, manajer proyek, perusahaan fintech, klien, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima dampak. Nah, untuk analisis kode etik, mengacu pada ACM Code of Ethics, ditemukan pelanggaran pada beberapa prinsip, yaitu tidak berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tidak menghindari potensi kerugian, tidak jujur dan transparan pada klien, tidak memastikan sistem yang aman dan handal. Nah, untuk dilema etika, analisis sistem dihadapkan pada dua pilihan: mengikuti instruksi manajer untuk menonaktifkan audit trail demi efisiensi dan kepentingan bisnis, namun beresiko pada keamanan dan reputasi jangka panjang. Kemudian mempertahankan prinsip etika, menolak instruksi tersebut, dan melaporkan masalah meski beresiko pada karir dan hubungan kerja. Nah, untuk analisis teori etika, yang pertama itu adalah deontologi, menekankan kewajiban moral menjaga integritas sistem, sehingga menonaktifkan fitur audit trail adalah pelanggaran etis. Kemudian adalah utilitarisme, dampak negatif jangka panjang lebih besar daripada manfaat jangka pendek, sehingga tindakan tersebut tidak etis. Kemudian adalah etika virtue. Profesional berintegrasi akan memilih transparansi dan keberanian menolak kompromi keamanan. Kemudian adalah implikasi hukum dan sosial. Pertama, potensi pelanggaran UU ITE, regulasi keuangan negara, dan aturan OJK. Risiko sanksi pidana jika terjadi penyalahgunaan dana publik. Dampak sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat dan kerusakan reputasi perusahaan. Kemudian rekomendasi dan refleksi. Profesional TI harus berani mempertahankan prinsip etika, menolak kompromi terhadap keamanan sistem, dan selalu mengedepankan transparansi kepada klien. Sikap ini penting untuk menjaga kepercayaan publik
dan keberlanjutan profesi TI di masa depan. Kemudian adalah kesimpulan. Kasus ini menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab etis dalam profesi TI. Keputusan TI. Keputusan etis yang tepat tidak hanya melindungi kepentingan jangka pendek, tetapi juga membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang bagi individu dan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.